Nah, Om, Yes. gimana nih? Kenapa nih ikan-ikan yang kayak gini yang dipilih? Kenapa? Ah, Kok tahu? Cius. Oke, gua milih ikan ini sebenarnya hanya sebagian daripada yang gua harapkan. maksudnya? Ada lagi di sana. Cuman oke lah, kita start dari ini dulu. Ini berarti sampling doang dong deh. Ya, termasuk salah satu sampling dari segitu banyak ikan yang ada di sini. Berarti yang bagus banyak dong. Oh, banyak banget. Don't worry guys. Tahu dong nomor gua. Ya, inilah namanya kita partnership ya. Jadi semua kualitas tenang buat teman-teman yang ada di sana, semua kebagian. Tuh, Oke. boleh denger tuh. Pertanyaannya tadi ya, kenapa sih gua milih yang kayak gini? Nah, gua milih ikan-ikan seperti ini sebenarnya kalau kita lihat dari size atau ukuran, ini ikan masih jauh di bawah size maksimal kalau kita bicara parameternya itu kontes. Oke. Ya, maksimal di kontes itu 9,5 atau 9,3. Ini mungkin kurang lebih ya 6-7 cm lah. Oke. Siap. Nah, 6-7 cm, gua milih bahan seperti ini sebenarnya masih belum tergambar kira-kira nanti jadinya ikan ini di size maksimal itu, katakanlah kita bicara size baby dulu. Yap. Seperti apa? Mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu. Oh iya ya, ini kurva masih geradakan nih. Ini ekor masih agak rebah nih. Kok Om Andrew Rumah Koki kenapa ngambil ikan model begini nih? Jadi ini kita bicara pengalaman, Bor. Gitu loh ya. Pengalaman memang ya. pengalaman gitu loh ya. Jadi gua orang yang sudah pernah melihat ikan dari size bahan sampai ikan itu jadi, terus akhirnya gua grooming, gua kontesin bahkan juara ya. Jadi gua pertama ngelihat kenapa sih gua ngambil ikan kayak gini modelnya? Gua ngelihat itu dari proporsi dulu. Ya. Dari proporsi ikan itu kalau kita bicara yang ada sekarang samplingnya adalah rancu. Ya, mulai dari ukuran badan, kepala, ekor itu seimbang, guys. Ya, seimbang gitu. Kepalanya tidak terlalu kecil, boleh dibilang besar, rapi gitu ya. Terus proporsi badannya itu ya 2,5 ke 3 gitu ya, compare sama kepala gitu. Sudut ekor juga improve ya. Dalam arti improve maksudnya sekarang lu lihat agak rebah ya, part of the grooming nanti ekor itu akan bisa lebih tegak lagi atau lebih sip lagi posisinya. Nah, perut masih gepeng semua ya. Nah, nanti itu perut ketika dia udah jadi, itu semua perut akan mundur dan proporsi antara anal sama ekor belakang, ekor bawah itu memang ya gua ngambil nggak ada yang terlalu jauh ya. Masih proporsi lah, masih enak gitu. Jadi ketika nanti dia finish atau ketika dia ngisi, itu ikan itu overallnya bisa dapat banget. Nah, seperti itu. Jadi kalau gua ngelihatnya untuk scanning pertama ya secara proporsi mulai dari ujung kepala sampai ujung ekor semuanya dapat kayak gitu. Oke, nah Pas. ini semuanya pas lah ya. Gitu, Oh iya, Bori. satu lagi. Apa, Tom? Kita kalau bicara ikan, kita bisa memproyeksikan ikan ini. Kalau ya dari dulu gue suka main kontes ya. Jadi kira-kira ikan ini lu mau proyeksikan main kapan sih? Lu mau main di size kecil yaitu baby, di Bisa atasnya lagi ya ada. Jadi semuanya tersedia nih. Jadi lu mau main di junior bisa kita lihat progresnya, di senior, bahkan di jumbo super jumbo sepertinya ada bahan yang gedenya ada. Di sini ada gua ambil. Kayak gitu. Jadi ya kembali lagi ke customer ya, ke teman-teman gitu, penghobi. Kadang preferensinya beda-beda. Oh, Om, gua nggak punya fasilitas yang memadai nih. Nah, gua cuma punya fasilitas limited nih, terbatas nih, panjang dan lebarnya nih dan dalamnya. Kira-kira gimana ya? Gua kira-kira ikan apa? Oke, lu coba main baby dulu lah. Gitu. Nah, Om, gua punya fasilitas yang mumpuni. Gitu kan? Isinya juga nggak banyak. Ya, kenapa nggak lu coba sekalian nanti untuk main gede? Jadi, again, buat teman-teman nggak usah khawatir gitu ya. Kalau mau mencari model ikan yang seperti apa, kita bisa diskusi ya, kita bisa menyesuaikan dengan karakteristik kita compare sama kita punya fasilitas, kita bisa tahu ikan yang mau kita keep itu seperti apa. Mungkin ketika lu udah tahu nih ngejadiin baby, masa iya lu pengen
punya ikan bagus tuh yang di baby doang. Nah, lu nggak pengen main yang bisa bagus di kelas yang lebih besar, either itu jumbo atau super jumbo. Jadi ya kalau mau sekolah ya datanglah ke sini. Asik, asik, Nah, bisa sekolah sama-sama sama kita. Oke. Gitu loh. Nah, ini ada sekolah koki, Bori. Iya. Nah, jadi Bori, ini adalah ikan-ikan yang berbeda. Cara perawatan pembesarannya beda nih. Tadi yang Om Andrew bilang ada yang bisa dimain di baby, ada yang di junior, ada yang di senior, ada yang di super jumbo. Bahan-bahannya ini ada, gitu ya? Bener ya Om? Betul. Iya, benar sekali. Udah, mungkin konten kita kayak gini aja dulu ya Om. Boleh. Oh ya, Apa tuh? nanti ini ikan sebenarnya gua tidak akan ambil semua karena gua pengen teman-teman yang lain itu yang mungkin mendengarkan menonton YouTube kita itu punya referensi belajar dalam meng-grooming ikan untuk mengkondisikan lihatnya itu dari before sama after. Nah, biasanya kalau di kita itu ya mungkin kayak di dunia ikan lain itu namanya KC atau keeping contest. Oh iya, Gue juga udah milih nih karena menurut gua ikan KC itu kita fokusnya bukan seperti ngelihat ikan kontes gitu ya, beauty contest bukan. Yang kita lihat itu adalah transformasi. Ya, ketika ikan itu masih bahan, lu grooming, kita kasih waktu berapa Om buat 3 bulan kah? 3 bulan, 3 bulan. Ya, sampai 3 bulan. Nah, jadi ketika lu dikasih bahan dengan size yang sama, nah ini yang paling penting, dengan kualitas yang sama, setelah 3 bulan, nanti kita lihat mana ikannya yang paling progres. Oke. Gitu loh. Nah, ini mentornya ya. Ini jadi Bori. Ya. Ini nih adalah Om Andrew ini mentor di KC gua nanti, Bori. Gitu Ya. ceritanya. Jadi nanti di situ teman-teman bisa lihat. Jangan mencari menurut gua tuh ikan yang wah ini kira-kira udah enak nih. Oh, belum tentu. Nah. Malah yang banyak kejadian di KC itu ketika lu ngelihat bahannya, oh ini kok bahannya kayaknya bentuknya kok masih mentah banget ya, atau kurvanya masih geradakan nih, atau kepalanya masih kecil, atau sudut ekornya masih agak rebah. Tiba-tiba 3 bulan kemudian, wah ikan itu bahkan bisa ngalahin ikan yang gua sortir yang mungkin dari kecil itu gue lihat lebih bagus. Nggak jaminan guys, semuanya itu kembali ke groomingan. Jadi gitu. nih KC ini murni untuk ngetes ya. Iya. Murni untuk ngetes, Melatih, Om. melatih groomingan teman-teman. seseorang lah, teman-teman Ya, lah. ya. Gitu, Dan gue udah Bori. pilih nanti KC-nya itu, sorry nih ya, gua akan memprioritaskan KC yang berkualitas. Dalam arti seperti ini, gua tidak akan ngambil yang bahan itu selalu untuk yang lebih besar, bahkan kalau boleh yang di bawahnya, karena ketika size di bawahnya itu, ketika lu grooming itu nanti before afternya bisa jauh banget. Oh. Ketika bisa jauh banget, disitulah poin plusnya nanti teman-teman akan mendapatkan satu nilai yang spesial dari groomingan teman-teman gitu loh. Siap. Paham, Ya, paham jadi kita nih. ikan bisa gua pastikan itu rapi. Ya, rapi. Ya, nggak ada yang lipat, anal itu nggak ada yang upside down gitu ya. Nah, Rapi. jadi kalau di KC ini pun kita nih ngerencanainnya memang tidak ada penilaian itu kan Om? Iya, Nggak ada penilaian di apabila ini karena memang kita sortir emang udah nggak ada lipet-lipet, udah nggak ada analnya, nggak ada yang jinjit segala Ya. macem. Malah ekspektasi kita gimana teman-teman, ikan itu kita kasih bahan rapih, bisa menjaga kerapihan itu sampai 3 bulan ke depan. Nah, itu adalah poin plusnya. Gitu. Tapi ketika teman-teman dikasih bahan rapih, terus nanti tiba-tiba ekornya malah ngelipet. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, ya itu yang nantinya khawatirnya akan mengurangi poin. Makanya di sini yang gua kasih bahannya itu overallnya itu pasti rapi. Tetapi kalau kita ngelihat dari proporsi ya, seperti gimana gua ngelihat ikan-ikan yang lain, itu proporsinya udah pasti dapat semua. Nah, Gitu loh. Lu mau bicara kurva, ya kurva itu lu nggak akan pernah nyangka ya kalau dari pengalaman gua. Kurva dari, nah ini rancu nih ya, gua kasih tau sesuatu yang unik tentang rancu. Rancu itu kurva yang kecilnya mulus. Lu salah grooming, gedenya geradakan. Nah, mungkin teman-teman banyak yang ngeliat nih. Anjir, babynya kurva mulus, kok gedenya jadi begini ya? Ilmu. Catat adik-adik, catat. Atau lu groomingnya udah bagus, kurvanya geradakan nih ya, pas bahan, pas gedenya mulus semulus-mulusnya.
Banyak kejadian. Itu adalah satu poin yang ingin kita capai supaya teman-teman penghobi yang di luar sana tahu grooming rancu itu di sini loh challenge-nya. Kayak Jadi gitu. kan ada yang bilang nih Om, Ya, gimana? grooming rancu gampang, paling mudah dipelihara. Belum tentu juga Oh, ya. belum tentu. Semua jenis ikan atau strain ya, semuanya punya challenge masing-masing. Itu Kayak gitu. dia, Nah, Boy. rancu ini kesulitannya adalah bagaimana membuat dia itu, yaitu kita bicara kurva ya, proporsi itu kurva yang tadinya itu geradakan menjadi mulus, ngisi, tebel, dan gimana tadinya lu ngambil nih bahan dari bahannya mulus nih, gedenya malah jadi bisa geradakan. Itu banyak kejadian. Kayak gitu. Jadi nggak mesti bahannya dasarnya mulus terus jadi mulus terus tuh. Oh, enggak. Bisa banyak yang fail Inilah di the situ. art of rancu ya Om. Betul, di situ susahnya, dan lu harus tahu rancu itu penilaian paling besar adalah di badan. Gitu loh. Jadi ketika badannya berantakan, ya sorry to say, ya itu akan mengurangi nilai. Seperti itu ya, gitu, baru Boy. badan dulu, baru kepala nih. adik-adik. Iya, kayak gitu. Nah, makanya gue bilang dari semua bahan kaca yang udah kita sediain, yang bisa gue pastikan di sini secara proporsi nggak ada bedanya sama ikan yang ada di sini. Secara proporsi dapat semua, mulai dari kepala, perbandingan sama badan, sudut ekor, semuanya udah enak. Gitu loh. Nah, kalau mengenai masalah ini kan kita kompetisi ya, turnamen, ya kan? Ya kalau gua kasih bahan yang terlalu enak mah ya semuanya ya buat apa kita belajar toh? Gitu loh ya. Kalau memang kayak gitu ya mendingan kita ketemu di arena kontes, karena memang di situ kalau kita mau lihat yang secara overall beauty contest. Ini kan KC guys. Gitu. Dan gue bisa garanti ikan-ikan yang ada nanti di KC ketika lu udah jadiin, ikan itu tetap bisa turun kontes kok. Trust me. Gue bisa garanti itu. Gitu Bori. Sekarang kita kasih lihat aja ya ikan kacenya kayak gimana nih ya. Boleh. Oke Bori, nih langsung aja kita kasih lihat. Nah Bori, ini dia ikan-ikannya. Oh lagi dilapin sama Mendri tuh. Lagi dilapin Bori. Sip. Oke. Ini dia nih ikan-ikannya yang akan kita kacekan nanti. Yes. Nah ini kalau untuk awam, kayaknya terkesan, wah nih kok kayak kurvanya masih kurang. Ininya bahannya kayak masih kurang. Yap. Coba dikasih penjelasan sedikit Om. Oke, ya lampunya kita rapihin ya. Oke. Gimana? Ini kita bicara kace ya? Kita bicara kace nih. Iya. Jadi gini, seperti yang gue bilang tadi, ya. Dari sini kalau kita bicara proporsi ya, dari gua tadi ada sortir sekitar 2 juta ikan di sana. Ya. Anjir 2 juta ikan gak tuh? Ya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang sebenarnya kalau dari gua pribadi gua juga demen ya sama di bahan. Kayak gitu loh. Cuman ya gua nggak mungkin egois lah. Ya, gua nggak mau egois. Ya, gua pengen teman-teman juga belajar mendapatkan bahan yang memang bisa menjadi satu referensi buat teman-teman tuh belajar. Kayak gitu. Nah, makanya gue pilih bahan yang sebenarnya kita bicara proporsi, itu semua ikan dapat. Lu nggak akan ada lihat di sini ikan yang besar kepala sama lebarnya badan tuh hampir sama, nggak ada. Kayak gitu. Ini menandakan indikasi ya, salah satu indikasi bahwa ikan ini akan punya grow yang bagus ketika lu groomingnya bagus. Seperti itu. Ini kita bicara kurva. Nah, itu dia challenge-nya. Kurva ini bukan berarti tidak mulus. Bukan berarti tidak bisa mulus. Tetapi dari segi garis ya, dari segi garis dari belakang kepala sampai ke jatuhnya pangkal ekor itu, itu jatuhnya kurva sebenarnya udah enak garisnya. Tinggal gimana caranya nih, kayak gini nih, ini yang hijau nih. Nah, tuh. Oke. Kelihatan tuh garisnya. Iya, itu ada ya dari belakang kepala ya. Garis ya. Nah, nih, ya ini. Oke, tuh. Kelihatan nggak tuh, Buri? Tuh ada garis tuh. Ya. Nih kelihatan gitu, ada garis tuh. Itu tuh garis itu yang dimaksud sama Mendru. Iya, ya semua ikan itu punya ya. Ya, udah ada dari garis dari belakang kepala ya sampai ke pangkal ekor. Ya, itu dia shape ya, kalau kita bilang shape itu bentuk ya. Bentuk daripada kurvanya itu udah kegambar kira-kira seperti apa. Nah, tinggal tugas dari teman-teman nanti gimana caranya mengisi itu punggungnya, mengisi kurvanya ya, sehingga nanti yang masih agak cenderung sedikit ya, gua nggak bilang banyak, sedikit geradakan itu akan mulus. Gitu loh ya, supaya bisa lebih mulus, dia lebih nanti shape-nya akan lebih
lebih apa ya? Lebih apa ya? Kalau gue bilang tuh lebih nekuk nantinya. Oke. Iya, oke, karena oke. ikan ini masih sangat jauh. Ini ikan mungkin ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Ya, ada yang 6, ada yang 7. Bahkan tadi ada yang sedikit kecil mungkin agak rada 5 cm deh. 5 lebih lah. Kayak gitu nih, Oh, nih, yang kayak gini nih. Tapi lu lihat secara proporsi, guys. Nah, lihat secara proporsi. Nah, ini ikan endingnya akan beda ceritanya. Ya, ini gue suka sama nih kan. Lu lihat garisnya tuh ya. Landai ya, nanti ketika dia makin ngisi itu ngedekoknya lebih enak. Ya, sudut ekornya juga udah enak ya. Iya benar. Cuman ini kan kecil ya. Jadi nggak bisa kita bilang wah ini lu ekspektasinya kayak ngelihat ikan ini seperti ngelihat ikan jumbo. Wah, itu ngaco kayak gitu ya. Itu dia, Ini ikan Bori. bahan. Gitu loh. Di sini nanti yang lu akan amaze ya dengan progres ikan rancu itu sebenarnya before and afternya seperti apa yang nanti akan kita korelasikan dengan cara grooming lu. Seperti itu. Ya, nanti, Nah, ini kalau yang kecil itu ya. kan sama yang teman saudara-saudara itu rada gede nih gimana nih, Om? Nah, makanya gue bilang kita bicara transformasi nih. Ya, mungkin sekarang dia nanti apa ya? Kalau kita bilang size paling kecil. Ya, tapi lu boosting makanannya bagus, lu groomingnya bagus. Nanti kita akan lihat endingnya di size berapa. Oke. Contoh, ada yang size 7, yang tadi katakan 5. Yang 7 setelah 3 bulan endingnya ada di 13. Oke? 7 ke 13 ada 6 cm. Oke? Nah, itu tadi katakan 5. Ya, 5 beda 2 cm. Endingnya di 13 juga. Ya, oke? 5 ke 13 itu ada 8. Iya kan? Benar. Walaupun sama besar, tapi ketika startnya dia lebih kecil, kalau kita bicara value of transformation, otomatis dia nilainya lebih tinggi. Oke. Di situ kuncinya. Di Salah situ. satu ya, salah satu poin penilaian ya. Gitu, Tapi Bori. nanti kan akan kita lihat semua ya, mulai dari apakah kepalanya akan lebih tebel, ya kan? Backbone-nya akan lebih tebal, pangkalnya akan lebih tebal, kurvanya nanti bisa lebih mulus, sudut ekornya bisa lebih tegak. Ya, terus ikannya akan tetap rapi. Ya, nggak ada yang ngelipat tuh. Coba teman-teman perhatikan, ekor nggak ada masuk ya, nggak ada lipat. Ya, anal fin juga 2 sejajar ya, rapi. Oke. Nah, semua berfuntan ya, udah keluar funtannya. Ya, jadi nggak ada yang botak nih. Bori. Nggak ada yang botak, semua ganjilnya, dan ini undersize baby banget. Kayak gitu. Nah, ini enak nih kalau KC begini lebih menantang Iya, nih. jelas lebih menantang. Nggak akan salah Ini. pilih lah, nggak akan salah pilih. Dari 2 juta, coy. Udah sebulan gua di sini. Kayak gitu. Nah, nanti yang dinilai apanya nih, Om? Yang Setelah finish nih. Kan Om jurinya juga nih, Betul. sekaligus mentor nih. Aha. Yang akan dinilai. Yap. Ya, yang akan dinilai ya kembali lagi tadi yang kayak gue bilang transformasi, tapi kalau kita lebih rigid lagi, itu detail itu kita mulai dari otomatis yang paling gampang kita lihat dari size. Oke, dari Ya, setelah size. 3 bulan kemudian, gue pengen lihat ini ikan endingnya ada di size berapa. Itu satu nih. Nah, jadi yang Oke. tadi kita bahas nih, kalau yang size tadi yang 5 cm itu masih berarti belum tentu dia bisa ngejar yang lain ya harusnya. Oh, jelas. Nih jelas. kecil ini nih. Nih. Tuh. Ya, jelas. Makanya ini bener-bener the art of grooming ini. Betul. Iya, kayak gitu. Memang yang dicari adalah groomer. Tuh, tapi lu lihat kan, walaupun dia paling kecil, tapi proporsi antara badan, kepala, dan ekor itu nggak ada yang jomplang. Semuanya ada di situ. Oke? Nah, again, ini kita lihat nih ya. Contoh, ini gua bukan maksud meninggikan yang satu atau merendahkan yang satu, tapi ketika ngelihat kita bahan yang tersaji di sini, ini size lebih besar, kepala udah jelas cenderung lebih besar, ya kan? Tapi kan kita nggak tahu setelah 3 bulan kemudian, ini katakan udah sama-sama di size 13, tapi kita nggak tahu ini kepalanya jangan-jangan bisa lebih keriting, gitu loh, akan bisa lebih apa ya, bertanduk gitu loh. Siap. Ya, nah, berarti kan nanti akan kita lihat adalah transformasi dari ya gitu overall, dari kurvanya, badannya, bulkinya, terus dari kepalanya ya, dari ekor, menjaga kerapihan gitu ya, terus perutnya bisa turun, anal fin-nya bisa lebih rapi untuk masuk ke bawah ekor maksudnya ya. Yap. Seperti itu gitu. Terus nanti ini lagi nih warna. Warna Kayak ada gitu. penilaiannya berarti. Oh, jelas, kan akan memberikan impresi, ya kan? Nah, yang kayak gini kan suka, wah, ini kan kita nggak tahu nih, tiba-tiba bisa bermutasi jadi RW, tapi RW-nya warnanya beneran bisa bold ya, lebih tebel, dalam,
Bisa dia merahnya itu merah apa ya, merah pekat gitu ya. Atau jangan-jangan ada yang bisa bikin jadi RW. Oh. Nah, ini seperti yang kayak gini nih, yang oranye nih. Ya. Basicnya dia udah oranye, ya kan? Kita nggak tahu endingnya bisa jadi merah pekat. Ya kan? Ataupun bisa keluar jadi pecah polkadot. Bisa pecah polkadot, istilahnya perutnya nanti bisa kita lihat naik warna putihnya. Ya, terus badannya kita nggak tahu, itu kan kembali ke grooming. Itu banyak kejadian kok seperti itu. Berarti KC kali ini penuh dengan tantangan ya guys ya. Betul, betul. Penuh dengan drama ini Bori. Enggak drama sih sebenarnya ya. Ya. Ini penuh dengan tantangan aja. Jadi lebih challenge-nya lebih menantang untuk KC yang ini Bori. Tapi perlu diingat, gua nggak akan milih size itu yang terlalu jomplang lah, 4 ke 7 atau 5 ke 9 gitu, enggak gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini sebenarnya ini masih dalam apa ya? Masuk size yang ya beda-beda sesenti, setengah senti tuh menurut gua tuh ikan tuh bisa selip lah. Ya kan? Seperti Emang itu. sering terjadi sih Om. Oh, sering terjadi. Kayak misalkan saya grooming nih ikan ini sama si Sublok Bambang Asoy, dia 9 saya 8, kalah dia ujungnya. Bisa. Kayak gitu. Ya, itulah nanti harapannya buat teman-teman juga yang mau KC, jangan sungkan untuk bertanya. Nanti mungkin Om Bot akan bikin grup ya. Udah ada grupnya. Oh, oke. Ya, udah ada akan grup, nanti akan bertanya grooming itu seperti apa gitu ya. Om Bot udah banyak cerita, oh Masap Rumah Koki, Om Andrew itu beda dengan Om Bot, beda dengan teman-teman yang lain. Ya, menurut gua selalu bilang sama teman-teman penghobi gua, selalu menggunakan terminologi ATM. ATM itu adalah amati, terapkan, modifikasi. Catat adik-adik. Ya jadi maksud gua disitulah teman-teman nanti mungkin boleh diskusi. Oh, Om Andrew ini groomingnya seperti apa gitu loh. Karena gue juga udah banyak belajar dari seller, dari breeder, dari penghobi yang lain. Gue nggak bisa mengambil satu apa ya, persamaan dari Sabang sampai Merauke semua punya cara yang sama, nggak. Gue juga beda, gitu loh. Cuman yang bisa gue bilang kalau gue, maksudnya, mungkin Om Bot belum liputannya. Maksudnya belum. Gua itu punya cara tersendiri bagaimana menggrooming khususnya rancu. Ini rancu nanti salah satu ikan favorit gua, Om Bot. Jadi jangan diceritain di sini tuh. Oh, iya, ntar pas kita podcast di rumah. Oke. Baru itu diceritain tuh. Iya. Tips-tipsnya, cara-caranya Mazhab Andrew nih. Oke Bori, mungkin sampai sini aja. Lalu kalau mau tertarik ikut KC-nya dengan tantangan yang segitu besar ya Bori, lu japri ke gua aja, nomornya nanti gua taruh di deskripsi. Oh, boleh satu lagi nggak? Boleh Om. Oke, Apalagi? Gini, ada yang takut. Om, banyak yang bilang nih, ini satu nih. Gua dapet rancu lontong, gua masih belajar nih waktu itu. Terus gua dikasih rancu lontong. Tapi ternyata pas ikan makin gede, tetap aja lontong. Oke. Itu faktornya bisa ada dua. Pertama, yang memberikan alasan bahwa, yang merekomendasikan bahwa ini rancu lontong bisa menjadi ikan yang besar dan bagus. Padahal ternyata udah kita groomingnya mungkin benar gitu ya. Kita pelihara lama gitu. Tapi ternyata masih aja lontong, nggak finish, nggak jadi. Itu ada. Atau mungkin bisa aja lu punya fasilitas salah gitu. Atau groomingnya yang salah gitu. Nah, maksudnya apa? Arahnya, gue mau cerita ke bahan yang ini nih. Rancu lontong, percayalah, rancu lontong itu nggak semata-mata lontong itu harus lurus gitu. Enggak. Kayak gitu. Dia ada di angle-angle tertentu, dia dari belakang kepala, jatuhnya kurva itu dia akan apa ya? Kalau gue tuh udah bisa ngelihat tuh kira-kira kalau, makanya gini, kalau gue milih rancu, itu kepala adalah gue lihat yang terakhir. Aduh, gue kasih tahu dah nih. Oke. Ya, jadi itu kepala mulai dari pertengahan punggung sama kepala itu gua tutup. Contoh kayak gini nih. Ya. Ini rancunya, ini ekornya. Ya. Ini kepalanya, ini gua tutup. Kepalanya gua tutup. Nah, yang gua lihat adalah dari dari kurva tengah sampai turunnya kurva. Contohin aja di sini kali. Oh iya. Sini aja nih contoh ini, satu ekor aja yang mana dah. Oke, ini contoh ya. Nih. Tuh boleh tuh dia. Basah. Nggak apa-apa. Nah, ini contoh nih Bori. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi ini adalah dasar gua melihat bahan rancu. Jadi ini kepalanya gua umpetin dulu. Yang gua lihat adalah dari tengahnya kurva sampai jatuhnya ke
pangkal ekor. Pangkal ekor di sini Betul. nih pangkal Iya. nih tuh. Ke pangkal tuh namanya. Iya, pangkal ekor. Nah, semua kelihatan kok dari sini. Bisa kita compare. Ya. Punya kesamaan ya. Tuh lihat. Gua tutup kepalanya. Lu lihat tuh. Dari jatuhnya kurva dari tengah sampai turun ke bawah, itu dia udah ada garis turunnya itu. Oh, gitu nyortir rancu ya ternyata. Oh, ini rahasianya dibongkar lu di sini, Bori. Nah, nih. Nih, ya, nih. Ini selalu gua tutup. Gua milih rancu itu begini. Oke, Oh, lihat ya. Coba lagi Om. Nah, nih. Oke, nih. Ya, gua tutup nih. Nah, beginilah. Beginilah basic milih rancu sebenarnya. Oh. Nah, ini salah ini rahasia dapur sih. Udah nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dari semua bahan yang ada di sini, itu mulai dari tengahnya kurva sampai jatuh ke pangkal ekor dia pada turun semua. Jadi bisa gua pastikan ketika kita teman-teman nanti groomingnya udah bener, udah bagus, nanti kurvanya akan ngedekok semua. Sebagaimana referensi kita melihat rancu bagus kalau kita pakai paradigma kontes. Jadi don't worry kalau soal itu. Ai sedap, Bori. Yes. Ini sudah dijamin, Bori. Gitu. Oke, Om. Oke, ya. Nih, makasih banyak nih. Dadah Siap. dulu sama yang lain nih. Oke guys, ya sampai ketemu di KC kita ya. Oke. Support. Oke. Mantap. Thank you, Om Andrew. Yuk, mari. Ya, Bori. Karena sudah malam banget ini. Lu bisa daftar langsung KC-nya kalau memang tertarik. Karena ini cuma 10 slot. Jadi gua bukan ajang buang-buang ikan ya, Bori. Ini memang murni untuk melatih mentalmu sebagai juara. Asik. Jadi lu harus nggak harus juga sih, nggak apa-apa kalau lu nggak ikut juga. Yang penting gue cuma buka 10 slot. Lu kalau mau ikut, lu daftar, lu japri gue di WA. Nanti gue tulis semua di deskripsi video ini, Bori. Oke, gitu aja, Bori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di KC Barokah featuring Rumah Koki.